Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Febrianur, NIM 2018 102303 11118 dari kelas Psikologi B 2018. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai bekerja sebagai kewajiban ibadah serta akhlak bekerja dalam Islam. Nah, untuk materi pertama, jadi bekerja sebagai kewajiban dan ibadah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi nanti ini ada yang Al-Quran dulu, habis itu baru hadis. Yang pertama, dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak sekali firman Allah SWT yang berkaitan dengan perintah bekerja, akhlak dalam bekerja, dan lain sebagainya yang terkait dengan perkara bekerja. Dalam PPT ini, saya mencantumkan hanya 5 ayat yang saya rasa cukup representatif untuk mewakili materi bekerja sebagai kewajiban, yaitu pertama ada An-Naba ayat 11, At-Taubah ayat 105, Al-Jumu'ah ayat 10, Al-Mulk ayat 15, dan Al-Muzammil ayat 20. Kemudian di sini saya juga mencantumkan salah satu ayatnya, yaitu yang kedua, At-Taubah ayat 105, yang bisa dilihat di sebelah kanan. Yang artinya, saya bedakan ya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selain dari ayat ini, dalam Islam sendiri kan terdapat banyak sekali ya ibadah yang tidak mungkin kita lakukan tanpa biaya dan harta. Contohnya seperti bayar zakat, terus juga berinfak, terus juga kalau mau bersedekah, wakaf, terus naik haji dan umrah. Itu kan semuanya perlu biaya. Sedangkan biaya dan harta yang kita butuhkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi itu tidak mungkin diperoleh tanpa suatu proses kan. Maka dari itu, bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah itu menjadi hal yang wajib. Itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang bekerja sebagai ibadah ini ada dalilnya dari hadis. Sebenarnya banyak sih hadis yang juga menyinggung terkait perkara bekerja, namun sini saya cantumkan satu saja yang menurut saya juga paling representatif untuk menyatakan bahwa bekerja merupakan sebuah ibadah. Ini hadis riwayat Tabrani yang bunyinya, barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sudah lumayan jelas ya mungkin dari hadisnya sendiri disebutkan bahwa kelelahan yang kita dapatkan dari bekerja saja mendapat pahala. Jadi rasa lelahnya dapat pahala. Apalagi pekerjaan yang kita lakukan dari pagi sampai siang maupun sore gitu. Mesti dapat pahala juga asalkan pekerjaannya itu yang halal dan juga sesuai syariat Islam. Nah, ngomong-ngomong tentang pekerjaan yang halal dan sesuai syariat Islam, ini juga berkaitan dengan materi yang kedua, materi terakhir yaitu mengenai akhlak dalam bekerja. Jadi mengenai akhlak dalam bekerja di sini saya mencantumkan ada 7 poin. Nah, 7 poin ini harus kita perhatikan dalam bekerja. Yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang yang pertama niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita tuh bekerja itu senantiasa karena Allah. Kan tadi udah dijelasin juga bahwa bekerja ini juga emang sifatnya wajib. Meskipun tidak bisa kita pungkiri ya, kita bekerja kita bekerja untuk mendapatkan uang, untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga juga mungkin, terus juga untuk mungkin mau ketemu siapa gitu tuh bekerja. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita tuh bisa juga menyisipkan niat kita bekerja tuh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, itu kita baca ketika mau berangkat ke tempat kerja. Jadi kita menempatkan niat bekerja ini karena Allah gitu. Dan juga jangan lupa habis pulangnya kita ucapkan kalimat tahmid atau alhamdulillah. Jadi kita bersyukur sudah bisa menyelesaikan pekerjaan di hari tersebut supaya pahala yang kita dapatkan tuh banyak gitu. Oke, itu poin pertama. Habis itu lanjut ke poin kedua, ada ikan. Nah, apa itu ikan? Ikan itu secara bahasa artinya melakukan sesuatu secara efektif dan efisien. Terus kalau misal kita masukkan ke dalam konteks bekerja, ikan sini bisa berarti kita tuh bekerja hendaknya sungguh-sungguh dan profesional. Jadi beberapa hal seperti
pencapaian target bekerja, terus pengetahuan dan keahlian harus kita kuasai, itu harus diperhatikan supaya pekerjaan kita tuh bisa done effectively dan efficiently. Terus poin ketiga, bersikap jujur dan ramah. Ini teman-teman mungkin semuanya udah pada tahu juga. Nggak bekerja doang, tapi kita harus senantiasa selalu bersikap jujur dan ramah kepada semuanya. Nah, tapi di materi ini terkait bekerja itu ada hadis riwayat Tirmizi, bunyinya seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, maka kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita tuh bekerja dan pekerjaan kita tuh kita mengerjakan dengan jujur dan juga ramah, insya Allah kita nanti di akhirat bisa dikumpulkan dengan golongan orang yang digaranti buat masuk surga, pasti masuk surga gitu. Habis itu sekarang poin keempat, menjaga etika sebagai muslim. Nah, selama bekerja kita juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim. Jadi identitas kita sebagai muslim itu diperhatikan juga waktu bekerja, seperti etika dalam berbicara, etika menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, rapat, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut lagi, poin kelima, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Nah, poin kelima ini masih berkaitan sih dengan etika tadi. Cuman prinsip syariah yang harus kita perhatikan di sini setidaknya ada dua ya. Yang pertama itu dari sisi zat atau substansi dari pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kita tuh tidak boleh bekerja yang memproduksi maupun menyebarluaskan barang-barang haram, contohnya seperti kayak narkoba ataupun minuman keras, itu tidak boleh. Ataupun juga yang ini pekerjaan yang mengandung riba, maisir, garar dan sebagainya itu lebih baik dihindari saja daripada kita melanggar prinsip syariah gitu kan, boro-boro dapat pahala malah kita dapatnya dosa karena mengerjakan yang keburukan. Itu tadi poin pertama tentang memperhatikan sisi zat dan substansi dari pekerjaan kita. Terus ada juga prinsip yang kedua yang harus diperhatikan adalah sisi penunjang yang tidak terkait langsung namun juga berpengaruh ke pekerjaan kita. Nah, ini juga berkaitan dengan etika tadi ya, seperti contohnya gini, kayak suap menyuap itu kan tidak boleh ya. Misal kita pengen naik jabatan atau pengen menang deal kontrak apa gitu, terus kita melakukan suap itu tidak boleh teman-teman. Semua juga udah pada tahu ya. Selain menyuap juga memfitnah rekan kerja juga sama tuh, yang pengen dapat jabatan tuh tidak boleh gitu. Terus kita lanjut ke poin yang keenam, menghindari syubhat. Nah, syubhat tuh artinya sesuatu yang diragukan kehalalan dan keharamannya. Mungkin langsung contoh aja kali ya. Contoh dalam konteks bekerja itu seperti ada pemberian dari luar, jadi ada orang yang pengen ngasih kita, terus pemberian ini mengindikasikan kayak ada satu kepentingan yang bisa dibilang kayak mungkin arah menyuap gitu, meskipun nggak ada secara verbal ngomongnya, tapi kalau ada indikasi, teman-teman merasa ada indikasi ini nggak bener nih, itu lebih baik dihindari saja daripada kan uangnya jadi nanti uang haram, kan juga tidak berkah nanti uangnya. Oke, terus yang terakhir nih, yang ketujuh, poin terakhir yaitu menjaga ukhuwah Islamiyah. Dari poin 1 sampai 6 tadi dominannya kayaknya ini ya, memperhatikan individu, apa yang dalam diri kita harus diperhatikan dalam bekerja. Nah, terus yang ketujuh ini, dalam bekerja hendaknya kita juga selalu menjaga persaudaraan sama muslim. Jadi jangan sampai melahirkan perpecahan. Jadi ya itu, selain memikirkan substansi ada dalam diri kita, terus belief kita terkait pekerjaan, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, sosial kita. Kita harus menjaga persaudaraan seperti itu. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun keliru yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Silakan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan maupun tanggapan mengenai materi yang saya sampaikan tadi, boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.